Hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja tidak punya aja. Loh, saya senang kok sebaiknya tidak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau tidak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Terus memanggil penasihat. Iya bener kamu. Kalau saya dulu tidak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini bojo iku asal wedok sampai salat madem seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya kula bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa. Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep wulan nang ngamuk urusan apa. Ya tanazzalul amru bainahunna ita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak buah wong trimo insinyur. Padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anak wong sing anak buah trimo insinyur. Dang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anak kiai. Ora anak kiai alim, putu kiai ra alim. Yo ben urusanane pangeran. Aja terus kowe ku mau luhur. Nyatane anak kiai ra dadi kiai sing am dadi kiai. Kowe iku kersane pangeran malah buke alat ku mau luhur. Malah akeh kiai ra nasab tumbang yang ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkeman. Ora akhire blesno pangeran. Jadi pangeran itu kepen contoh orang anak kiai lah iso dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anak kiai lah kon ngaji dene wis ape. Malah dene ku mau luhur. Ya aku ora anak kiai di murid anak kiai. Lah iya kiai debutan malah jungkel goblok. Ya ora usah ngono, pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rasul sugih. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Lah iku ya Allah kuwasa. Padha wae sekseni wae ora usah kecangkeman. Wa ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu. Kabeh urusan diolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in qadir. Kaya kula takdir alim di murid ra jelas. Wis nyekseni ae kekuasaane Allah. Ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas iso wae wong alim di murid ora jelas sih pancen Allah kuwasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula. Kadang-kadang wong kiye ditakok kula. Jangan hebat tenan. Umume wong alim dihormati ngene. Jenengan anak buah ketek cuek mbek tenan. Lho aku lagi wah kayak wong alim amatir ra muni. Makomku wis ra dihormati wong, jek dihormati wong. Kodene mau nggo rokok harus sing gawakno. Moro didi diderekno wong loro. Mari pasane kena lalere muridé ra ikhlas. Padahal aku kena laler di baro rukin. Angger takon baturi turu mesti turu se. Wes mesti parah tenan. Ya tapi aku sebagai wong alim ya siku kudrahe Allah. Ngene iku kudrahe Allah. Wis ini ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ya pirsa nak dunya pengin iki yo. Sale bahat dadi alim tapi kok muridé bulat ya ditulis ngene iki. Tapi bulete murid tetep apik. Bulete wong apik tak bening di tetep ning rahmate pengen. Nek kula nak ndonga Gusti, ah bulete kawulane jenengan teng pundi? Tak ora mloya mlayu ning rahmate pengiran. Ana wali nak ndonga ngene, kula seneng mbek wali sing jatep-jatep. Ya Allah, ha anana taqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masuk kula molak-malik bulet tak ora ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor aku kudu ning kidul. Kok kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Yo ana wali dablek bareng donga. Ya Allah, ha ana taqallabu fi rahmatika wa sa'ati fatika. Kula seneng mbek wali-wali sing dablek. Uripe ku penak dadi kula nu daftar wali sing niku mawon dadi. Nyaman urip iku wis happy. Ora kok amen kena zaman akhir murid karo hae guru. Zaman akhir dunia wis rusak, masjid sepi, murid karo hae guru. Ya wis kedunya nas sing mbok omongi sapa. Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku skenario Tuhan. Rumangsamu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir pengen ngene. Nek ora ngono malah aneh.
Kok malah kowe nangisi. Omane skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah mbok. Mestine kayak mak sedekah Rasulullah napa? Wah hebat nabi jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet tenan. Alhamdulillah. Jadi ngabarno nek zaman akhir bulet jebule bulet. Alhamdulillah sedekah Rasulullah ya Allah. Pancen Rasul jenengan bener. Itu kelas tinggi namanya. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah taala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri Islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono lan kowe mestine mungkin fi dzulumatil kufri. Mungkin kowe dalam kegelapan kekafiran tapi be Allah diangkat diselametno ila nuril Islam maring cahaya napa? Islam. Wis sing syukur. Lah nek ra duwe dhuwit lah nak ngopi ya sing pah-pah. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku ae ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyughli lan iku setengah saking kesibukan yakfi cukup kaing sira apa atau taat apane syughlan gawe kesibukan. Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Umpama ra pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan ngalor gitu lho aja. Ya sibukno mbek taat. Ngesai tafsir Jalalain tah kitab apa muni? Apa nih kan? Nasaibul ibad, disai, diwale, disai. Tahu takoki pengiran kan kok amen nunak-nunuk ngesai. Lah mboten ngantor Gusti. Sibuk Gusti ambek taat to. Enggak swarga dhewe napa? Wa inna minasyughli yakfi qata'atu napa? Syughla. Mulane fataatu wa ta'ala mungko taat ning Allah taala iku a'dzamul asyghali, api-api itu gede-gedene kesibukan. Mana kita tahu ya kerja apa kan? Sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, itu ya taat kelas tinggi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi. Jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh mulai saiki aja geman mending nganggur ya ora apa? Sibuk taat-taate apa nyabari keadaan. Fataatu wa ta'ala mengko wa ta'ala taat ning Allah taala iku a'zamul ashghali iku gede-gedene sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora ngertekno demo tok. Sibuk terberat iku ya taat apa? Taat. Lah taat terberat itu nyabari keadaan. Wah, betul. Taat syukur itu gampang, wong di dhuwit muni alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamu bojo dateng mompreng sabar. Oh hebat, you know? Oh hebat. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung. Ail idho tegese gawe tembung atau gawe mau idho, gawe nasihat. Yakfi cukup ka ing sira. Nak kowe kepengin tok teladan, idho itu teladan. Teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya. Napa wae teladan. Yakfi cukup kaing sira wa al-mautu kematian. Kematian cukup ibrotan apane dadi napa? Teladan. Nak kowe kepengin nggih teladan itu ndelok mati. Sing sugih ya mati, sing jabat ya mati, sing menang pilkada ya mati, sing kalah mati, sing kere ya mati. Kok nak mati sing sugih dipendem, sing melarat ya napa? Dipendem wis padha wae jare roken. Ah, wong sugih pendem, wong melarat padha wae, tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Padha-padha dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi istrinya kula sukani mukadimah, saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai, karena saya itu kalau tiap bulan, yang jelas sekarang kan berai mulut, poso, rezeki. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas nih, ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngal kalau mau nanya sanggep mawon, kalau nak nih omah milik keluarga, nama milik apa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan ganggu. Kau nak mantur nih, kalau sering teng pandangan teng kerager. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nek ngomong ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sopan malah apa-apa. Repot.
Loh kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula nih, jadi kiai misalnya cari wong, kula kiai wong alim, jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi ra ngalim. Nah kula nak darane wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati napa. Nah sampean kiai tapi ora napa ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean gimana? Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha boten iki nyata, sampean rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenenge? Kok jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan ra tau muhasisib. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran. Nak wong iso mau-mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. ya itu kan urusan masing. Wae wakisabu ala wa ngono ora ana sing ro wae wakisabu ala. Ngrobongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wa napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wa napa ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran to mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya tuh tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetep ae wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras nggak? Lagi apa yakin nak sesuk urip paling. Kue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing pampinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayangno bojoku wis maca
gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bang bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat untuk man bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayang napa Yogya ibu bojoku cek uta Islam. Nak salat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek terus ya sudah nak salat madem napa. Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu kalau itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus resep apa kae? Ini kula resep era karep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa itu tidak pernah bayangkan. Sampeyan itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak goleki ridane pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang tuh kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapes nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layadur walayang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal amat. Tapi saya ditegir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab fa'ena ada ghafur. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamare pangeran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham apa? Lah sampean kan ghafure kok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure.
Apik tak dakoki ghafur atau dosa. Didakoki sadidil kok gak tau maksiat. Dadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sadidil kok gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidil ikom. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepet nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirum ki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam, napa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dat cinta. Seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kuwi. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodhone kuwi. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya
Fal'an awanu firaq minkum wa awanu wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sumbang. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentolan enam lapo mau gue suwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Lah misalnya sampean kepen takok hukum, uang nak ra pinter hukumnya takokane ya ringan, takok kiye tanggam paling iso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali sampean ra usah GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu tuh. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrahu bi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek biro-biro, nah anakku gembleng ning omahku. Misalnya minggu terus piye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai ning omahku. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Biro-biro ana sing manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai pak anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertemu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga juga kok tanpa penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Harus selingkuh dijari sing we. Itu perkara meneh. Wong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma aqaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyah kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan
Andai kan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kalau janganlah ala katarta kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajar apa nak sholat terus untuk duit ya bar karena cara pikir iso aja nak duit ya dan ini resep ya dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau Nabi itu memang cara pandang Aisyah itu pernah ditanya ya Aisyah saya ini ingin makan apa yang dari sahabat ini masih wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sudah kau nuruti perintahnya pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah daging ngijek. Mau kalau nanti yang malah ijek. Sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhwat. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu kufron kalau gampang nyempuan sampai ngaji angop ya atau tamu yang sohulil insan kalau bedino nasi tiang mulan wayak sahufil ihsan tak gaya gampang kalau mulai ora tahu itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora pokoke akhir ke Ahmadiyah ya madhep mulon ya sudah lho itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akhwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan. Tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza di'a haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wala dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui. Tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial
Rasulullah. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajabah. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin mboten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan jal miskin aja pe ora ana hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya ora jamuan. Fi ayyi makanin aradta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ampeyan tau utang kiai kon salat. Kon mromosekno anakmu iku paham. Kiai dongakno ki kersane ketampi PNS waduh. Padahal kiai ini dhewe anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Ya ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya enten kula. Dadi ana sing eling-eling ya, Pak. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu ndak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok di pasar, piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barengno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ora sida dadi Nabi. Aman nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum. Kecuali kamu dapat nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fat. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben ra mbok tamoni jujur mawon. Nah, sampean misalnya cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Saya kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilahu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar dewe buat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudzana lakum la tu'aminu ghairu nazirina inna walakin idza du'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan benjengan yang ngaji misalnya. Kenal Gus Ba ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenengem ora cuma aku betina jamaah ben Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat tuh ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, banyak ikut sholat, ikut
Haji. Ya ndak ada enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jamun min sahabat. Waduh. Muncul rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat benda apa? Ngaji. Paham gitu terus di pulau kesukaan resep liyakil lama tafrahu bihi mesti yakil lama tasyanu bihi supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang maka akan sedikit sekali yang bikin kamu jadi misalnya bayangno bojo ngoten bojoku alhamdulillah cah Islam nak sholat madhepmu jadi misalnya roh cerewete roh judes roh kukur-kukure angop tenang tenang mergo jais tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarik bojo kudu senyum teko wis maca bareng roe teko waduh wis bar dari hikam gampang makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah raja itu seneng sekali ketika tanya penasihatnya menurut kamu gimana gelas ya gelas ini indah sekali tapi sebaiknya raja ndak punya aja loh, saya seneng kok sebaiknya enggak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau enggak ada enggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah. Susah sekali raja. Terus memanggil penasihat. Iya bener kamu. Kalau saya dulu enggak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini bojo iku asal wedok ambek salat madhem seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senenge ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya kula bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk apa kowe Islam. Kowe ya rohku ya Islam ya salat ketoke madhem kula nang ngamuk urusan apa.